Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang pewahyuan Al-Quran, mata kuliah studi Al-Quran. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurul Makiyah. Perkenalkan, nama saya Nur Laili Aminatul Fadilah. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah Lailian Jaina. Selamat mendengarkan presentasi dari kami. Materi pertama yang akan saya sampaikan adalah tentang Nuzulul Quran. Jadi Nuzulul Quran itu adalah peristiwa di mana Rasulullah menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala di Gua Hira pada tahun 610 Masehi pada bulan 17 Ramadan. Wahyu yang turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Wahyu ini turun saat Nabi berusia 40 tahun dan orang pertama yang diberitahu oleh Nabi adalah istrinya sendiri, yaitu Khadijah. Lalu materi yang kedua adalah pengertian wahyu. Jadi wahyu adalah sesuatu yang datang dari Allah yang disampaikan kepada utusannya yang terpilih, dan para nabi adalah manusia yang terpilih untuk berhubungan langsung dengan Allah. Wahyu terbesar adalah Al-Quran. Adapun definisi Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang merupakan mukjizat dan merupakan pedoman bagi manusia hingga akhir zaman. Al-Quran memiliki nama lain, yaitu Alkitab yang berarti tulisan, Al-Risalah yang berarti surat atau warta, Suhuf yang berarti lembaran-lembaran, Al-Furqan yang berarti pembeda, Al-Zikr yang berarti peringatan, Al-Huda yang berarti petunjuk, An-Nur yang berarti cahaya, dan As-Syifa yang berarti obat. Al-Quran berisi tentang akidah, prinsip-prinsip keimanan, ilmu pengetahuan, hukum-hukum syariat, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan Allah, dan hubungan manusia dengan alamnya. Saya akan menjelaskan tahap-tahap pewahyuan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz. Menurut cara dan waktunya, tidak ada yang bisa mengetahui kecuali Allah dan orang-orang yang terpilih untuk mengetahuinya. Tahap yang kedua, dari Lauhul Mahfuz ke Baiti Izzati. Itu artinya Al-Quran diturunkan ke langit dunia pada malam hari, atau biasa disebut Lailatin Mubarakati, yang artinya malam yang diberkahi Allah, atau biasa disebut malam Lailatul Qadar. Tahap yang ketiga, dari Baitil Izzati diturunkan ke hati Nabi dan Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Al-Quran dibawa melalui perantara Jibril yang diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Cara turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui berbagai cara. Yang pertama, wahyu itu diturunkan ke hati Nabi Muhammad melalui perantara Jibril tanpa melihatkan wujud aslinya. Tiba-tiba saja Nabi Muhammad sudah merasakan wahyu itu sudah dalam hatinya. Cara yang kedua, malaikat Jibril menampakkan dirinya sebagai seorang laki-laki, lalu mengucapkan kata-kata kepada Nabi Muhammad SAW. Cara yang ketiga, yaitu malaikat Jibril menampakkan dirinya yang asli kepada Nabi Muhammad SAW. Cara yang keempat, wahyu diturunkan melalui bunyi keberincing seperti lonceng. Menurut Nabi Muhammad, cara ini yang paling berat. Waktu turunnya Al-Quran. Penyampaian Al-Quran secara keseluruhan memakan waktu kurang lebih 23 tahun, yakni 13 tahun waktu Nabi masih tinggal di Mekah sebelum beliau hijrah, dan 10 tahun waktu Nabi hijrah ke Madinah. Dan yang terakhir adalah periode turunnya Al-Quran. 1. Periode pertama adalah Mekah. Periode Mekah adalah wahyu yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Periode kedua adalah Madinah. Periode Madinah adalah wahyu yang diturunkan setelah Nabi berhijrah. Jadi kesimpulannya adalah Al-Quran adalah wahyu yang paling tinggi dan diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Jika ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.